dari pengalaman aku ya, untuk belajar code switching itu yang pertama, yang pastinya pelajari dulu bahasa asing. Kalau misalnya cuma bisa satu bahasa kan bukan code switching ya. Kalau mau belajar bahasa beneran apa tujuan kita gitu kan. Kalau misalnya cuma hobi doang, oke, that's fine. Tapi kalau misalnya belajar bahasa kayak aku pengen pamer ke teman-teman aku bisa pakai bahasa banyak nih, kan nggak baik ya. Kata Jepang itu tips sebenarnya menurut aku itu sah-sah aja, asal kalau lawan bicaramu mengerti gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sering code switching tanpa tahu konteksnya dan tanpa tahu sebenarnya siapa audiens kita, siapa sih orang yang kita ajak ngomong ini, apakah dia ngerti, apakah dia ngerti apa yang kita omongin. Halo guys, selamat datang di Voice of the Network Podcast. Kenalin, aku Putri yang bakal nemenin kalian pada episode kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Topik kita kali ini tuh cocok banget buat kalian yang masih jadi mahasiswa atau baru masuk ke dunia kerja. Nah, tema topik kita hari ini adalah code switching, missing language in daily life and career. Nah, kebetulan banget kita nih kan semua tahu bahwa bahasa itu dekat banget dengan cara kita untuk mengekspresikan diri kita. Dan dari cara kita memilih bahasa itu dapat banget mengekspresikan atau ngaruh ke gimana pesan kita dapat diterima oleh orang lain. Kebetulan banget nih guys, di episode kita kali ini aku bakal ditemenin sama narasumber kita yang super duper spesial. Beliau adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura dengan berbagai bakat prestasi yang mengharumkan nama Pontianak. Nggak cuma di dunia akademik, tapi juga di kancah internasional. Beliau pernah berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia di Asian Youth International Model United Nations atau AIMUN pada tahun 2023 Kuala Lumpur, Malaysia. Sebuah forum internasional yang mempertemukannya secara langsung dengan dinamika komunikasi lintas budaya dan isu global. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk menyambut narasumber kita, yaitu Kak Sonia Yulianti untuk bergabung dalam diskusi kita kali ini. Boleh Kak Sonia izin bergabung? Oke, Kak Sonia, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah aku baik banget. Kamu gimana Putri? Alhamdulillah baik juga Kakak. Sebelumnya selamat siang untuk hari ini. Perjalanan kali ini aman nggak Kak? Aman, tapi ya biasanya Pontianak ya selalu panas banget kebetulan hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih, boleh nggak sih aku nih challenge sedikit buat kakak gitu untuk ngomong sedikit bahasa Tagalog yang kakak bisa untuk ngasih salam lah gitu ke penonton kita kali ini. Boleh nih Kak, dikasih. Oke, aku ngadep ke kamu atau ngadep ke kamera nih? Boleh, kita lihat ke penonton kita kali ini. Oke, Tagalog ya. Hai sa inyong lahat, ako si Sonia. Magsisimula muna ako sa Tagalog kasi ito yung bagong language na pinag-aralan ko pa lang nitong mga nakaraang buwan, pero hindi ako matatas dahil sobrang gusto ko ang Pilipinas. Nagsimula lahat sa multo, Marila, kung alam mo lang gusto ko na bumitaw memory set at iba pa. Maraming salamat. Yeay, keren banget. Tapi boleh nggak sih kakak kasih tahu translate-nya dikit gitu biar teman-teman tahu gitu apa artinya? Artinya itu kayak mulai biasa aja sih. Terus alasan kenapa aku mau belajar bahasa Filipina itu karena salah satu alasannya itu karena waktu itu kan lagu Multo, mau tahu lagu Multo itu viral banget. Iya, viral banget sih. Nah, jadi sebenarnya dari lagu itu tuh aku kayak pengen gitu sih, kayak pengen belajar, coba deh belajar bahasa Tagalog soalnya lagu Multo ini viral banget. Terus bahasanya kan mirip bahasa Indo ya kata-katanya. Iya. Gimana kalau misalnya aku belajar gitu kan, dan ternyata setelah berawal dari lagu Multo itu akhirnya aku membiasakan diri untuk kayak nge-spend waktu beberapa hari dalam seminggu untuk belajar bahasa Tagalog gitu. Oh, berarti dari inspirasinya itu dari lagu Multo itu. Bener. Ya Kak. Iya bener banget. Mungkin boleh nih Kak, nyanyi dikit aja lagu Multo yang Kakak suka gitu, partnya yang bikin Kakak tertarik gitu dengan bahasa Tagalog ini. Part yang paling viral itu kan bagian terusnya ya? Iya, bagian yang doang kali ya? Boleh. Aku ngadepnya ke kamu aja kali ya? Coba kesini atau gimana nih? Boleh nih nonton ke penonton kita kali ini. Oke teman-teman, ini untuk semua yang nonton lagu Multo dari pertama aja kali ya? Boleh. Hindi na makalaya, di naglalaro ko bawat kabiwaan nakikita, tapos mo'y ramdamin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na makagising, pasindi na ng ilaw, minumuto na ko
damdamin ko hindi mo pa ako lilisanin. Hindi na ba sapat papahirap sa'kin? Oke, terima kasih. Lagi relate ya Kak sama lagu Muto? Kalau dibilang relate, sebenarnya lagu Muto itu kan banyak maknanya. Salah satunya itu kan artinya hantu ya. Iya. Muto kan hantu. Itu tuh kalau untuk orang-orang in relationship itu mengartikan sebagai lagu yang dimana kalau orang tuh nggak bisa lepas dari masa lalunya. Nggak begitu. Kalau menurut aku sebenarnya lagu Muto itu nggak bisa selalu kita kaitkan dengan relationship. Iya. Bisa hubungan, bisa juga kita kaitkan dengan sesuatu yang ingin kita miliki, tapi kita nggak kesampaian gitu. Menarik banget. Pantesan Kakak tuh pengen banget belajar bahasa Tagalog, lagunya aja seru banget sih gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke topik utama nih Kak, jujur pengen kepo dikit gitu. Dari Instagram Kakak tuh kan kelihatan kalau Kakak ini suka berbagi pengalaman, cerita perjalanan. Nah itu dari proses belajar juga ya Kak. Itu Kakak bagiin lewat tulisan, cerita maupun puisi. Nah aku tuh penasaran, alasan Kakak mau berbagi cerita lewat tulisan itu apa sih Kak? Dan apa inspirasi dibalik semuanya itu? Oke, menarik banget. Jadi menurut aku sebenarnya karya tulis itu, apalagi yang biasanya aku share di sosial media, itu merupakan tulisan itu merupakan salah satu media belajar di mana kita bisa bercerita dan merefleksikan diri gitu. Nah, salah satunya itu kan aku sering banget kan nge-uploadnya di blog aku. Teman-teman kalau misalnya kayak aku boleh tuh dicari soniavoyage.blogspot. Boleh dicari ya teman-teman. Itu merupakan blog aku di mana aku sering banget ngupload puisi-puisi aku, karena salah satu media di mana aku bisa bercerita itu adalah blog aku. Dan biasanya puisi yang sering aku tulis itu dan aku upload itu enggak tanpa alasan. Salah satu alasan kuatnya itu karena kan biasanya orang kalau misalnya kayak punya pengalaman ataupun hal-hal yang sudah mereka lakukan, mereka kan biasanya kayak ya udah foto doang gitu kan, foto atau bikin video. Nah, menurut aku foto sama video itu nggak begitu memuaskan untuk aku. Jadi biasanya kalau aku lihat foto nih, terus aku lihat foto misalnya kan pengalaman yang udah aku lakuin, kayaknya kalau misalnya aku bikin karangan kata, rangkaian kata yang bisa mencerminkan apa sih yang terjadi di balik layar dalam foto itu, ya udah aku nulisnya lewat puisi itu. Aku tulis puisinya, terus aku mengekspresikan diri aku juga. Itu juga merupakan salah satu bahan referensi. Jadi sebenarnya belajar itu nggak harus linear, nggak harus rapi. Kita menulis di mana kita itu kan jeda kan nih. Kalau kita menulis nih kan, kita jeda, kita tuh milih diksi, kita milih kata yang benar-benar bisa kita deskripsikan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam experience kita itu. Jadi sebenarnya menurut aku puisi itu atau karya tulis yang pernah aku tulis di dalam blog itu merupakan salah satu bentuk refleksi, salah satu bentuk jurnalistik yang ada dalam hidup aku begitu. Menurut Kakak berarti itu termasuk healing juga ya? Healing banget, karena aku juga pernah nulis puisi, judulnya itu Candlelight. Itu kalau teman-teman kepo boleh, itu puisi pertama yang aku upload di blog aku. Di situ tuh aku belajar bahwa sebenarnya kita itu bisa juga loh berkomunikasi lewat tulisan. Karena aku kan pertama kali nulis puisi Candlelight itu waktu aku SMP, cuman aku baru upload di blog aku beberapa tahun sebelumnya. Puisi lama berarti ya? Benar, puisi lama. Jadi bahasanya juga simpel kan. Nah, di situ itu aku menceritakan bahwa candlelight itu kan artinya cahaya lilin kan. Dimana kalau objek itu tuh aku refleksikan sebagai seseorang yang kalau misalnya lagi puncak-puncaknya nih, lagi punya sesuatu yang bisa digunain lah gitu kan, orang-orang kan dateng nih kan ke dia nih. Tapi kalau misalnya lilinnya udah habis, apa yang terjadi? Hilang. Iya. Makanya jadi tuh aku nulis tuh nggak cuma pengen ngasih alasan yang jelas, tapi juga aku harap itu sebagai salah satu bentuk relation terhadap pembaca aku. Jadi mereka juga aku relate nih dengan ini kan, tulisan ini gitu. Berarti setiap puisi Kakak tuh ada cerita tersendiri ya kan? Oke. Berarti dari perjalanan Kakak mulai dari Ayunan di Kuala Lumpur, presentasi di konferensi Tevin dan Konaprin, bahkan jadi pembicara di berbagai acara sampai lomba menyanyi internasional, ada nggak sih pengalaman yang bikin Kakak tuh merasa komunikasi lebih fleksibel gitu Kak? Ada banget. Pertama kita bahas yang Ayu dulu ya, mungkin karena itu paling paling berkesan menurut aku, karena waktu itu aku masih 19 tahun kalau nggak salah. Nah, di mana itu kan pertama kalinya aku bertemu dengan orang-orang di berbagai negara. Kalau misalnya ditanya apakah ngomong bahasa Inggris dengan mereka itu fleksibel banget, tapi ada juga minusnya sedikit. Yang namanya bahasa Inggris kan sebagai bahasa komunikasi antar negara, bahasa yang paling strategis dipakai gitu kan. Nah, cuman minusnya itu
kita ini kan dari Indonesia, ada juga orang-orang dari berbagai negara lain di mana mereka bukan native speaker bahasa Inggris. Jadi mereka ngomong bahasa Inggris tapi masih dengan apa sih aksen dan juga budaya mereka ngomong gitu kan. Jadi menurut aku itu juga salah satu hal yang challenging yang dimana membuat aku sadar bahwa kita itu pakai bahasa Inggris, tapi kita juga harus tahu gimana konteks kita pakai bahasa itu kalau bicara kita. Kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris yang apa ya kayak high level ke mereka, mungkin kita bisa aja terjadi miskomunikasi antara sesama kita. Jadi akhirnya apakah fleksibel itu banget, tapi kita harus melihat konteksnya dulu. Gak mungkin kan kita ketemu orang misalnya dari Cina, Korea, Jepang ataupun India, terus mereka ngomong bahasa Inggris, nah kita juga menyesuaikan gitu kan. Jadi itu biasanya aku pribadi biasanya kalau misalnya udah ketemu dengan beberapa orang dengan latar belakang negara berbeda, bahasanya juga aksennya beda, jadi aku tuh pakai bahasa Inggris yang safe zone gitu, kayak menggunakan yang simple gitu. Gitu. Terus juga Traveling dan Connecting itu kalau nggak salah kepanjangannya ya, kalau tinggi itu merupakan salah satu perkumpulan kayak lembaga The Association of Teaching English as Foreign Language in Indonesia, dan Connecting itu arti kepanjangannya Conference Applied Linguistics gitu. Jadi merupakan salah satu konferensi yang sebenarnya target utamanya itu bukan mahasiswa, dosen, akademisi ataupun peneliti. Emang tinggi gitu ya Kak? Aku nekat aja kemarin nyoba gitu kan, ternyata abstrak aku lolos, ya udah aku akhirnya presentasi di sana. Nah di sana itu merupakan challenging yang menurut aku itu gede banget, karena tadi kan mention soal fleksibilitas dalam berkomunikasi. Kalau menurut aku waktu conference itu lebih sulit. Karena apa? Karena waktu di conference itu kan tadi balik ke awalnya ya, targetnya bukan mahasiswa sebenarnya, tapi dosen, peneliti, akademisi gitu. Jadi sebagai mahasiswa yang termuda di sana, jadi waktu itu aku agak struggle how to communicate with them. Gimana sih cara berkomunikasi dengan mereka, apalagi kan bahasa yang mereka orang-orang pakai di sana kan tinggi gitu kan bahasa Inggrisnya. Jadi latar belakang budayanya banyak banget dari berbagai negara gitu. Jadi menurut aku itu merupakan pengalaman yang super duper sangat-sangat memorable. Berarti Kakak pernah nih presentasi di event dengan audiens yang beragam ya Kak? Beragam banget, karena kalau misalnya kita bilang beragam pasti banget ada yang lebih tua setengah umur dari aku, ada yang double umurnya dari aku, ya intinya beragam banget. Jadi alhasil bahasa yang kita pakai waktu presentasi ya juga menyesuaikan gitu, tapi yang pastinya sesuai dengan porsi aku. Misalnya level bahasa aku segini, sedangkan mereka itu kan segini gitu kan. Jadi kalau bisa aku menyesuaikan tapi nggak terlalu sok gitu. Jadi ya seadanya kadarnya, tapi bisa menyesuaikan dengan konteks dan audiens yang ada di sana gitu. Berarti dari pengalaman itu bisa bikin Kakak ngerti ya pentingnya code switching itu di kehidupan sehari-hari kita. Penting banget, apalagi kalau kita presentasi nih. Yang namanya code switching itu kan kita itu kan harus bisa nentuin konteksnya dulu. Kita ngomong sama siapa, kita nggak bisa sembarangan tiba-tiba ganti bahasa gitu. Lanjut nih Kak, code switching itu sebenarnya tuh menurut Kakak tuh apa sih artinya gitu? Pengertiannya lah gitu menurut Kakak. Menarik. Sebelum kita bahas code switching, mungkin aku mau mention teman-temannya code switching mungkin ya. Istilah code switching itu pertama ada yang namanya code switching, terus ada code mixing, terus ada juga bimodal code switching, sama code blending. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Code switching itu merupakan perpindahan atau perubahan dari bahasa ini ke bahasa lain atau beragam bahasa ini ke bahasa lain dalam komunikasi baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi code switching itu misalnya kayak gini, misalnya aku ngomong this one is very good dan aku suka banget kok ini. Nah itu jedanya kan beda tuh, kayak satu kalimat dalam bahasa Inggris, satu kalimat lagi bahasa Indonesia. Benar, nah itu code switching. Biasanya kita pakai itu yang memang dipakai sesuai konteksnya juga. Terus ada yang namanya code mixing. Nah code mixing itu sering banget terjadi di Indonesia, terutama Gen Z ini kan paling suka nge-mix kayak nyampur-nyampur beberapa bahasa gitu kan. Nah, misalnya dalam satu kalimat gabungan bahasa itu banyak banget. Misalnya gini, Putri, aku suka banget your outfit today because you look gorgeous. Dan kamu tau gak sih, I love red. Nah, itu kan itu mixing banget. Dalam satu kalimat aku ngomong beberapa kata yang beda bahasanya. Kayak misalnya bahasa Inggris digabung Inggris digabung Indo, nggak konsisten gitu. Itu mixing. Itu biasanya itu menurut aku itu harus dihindari banget kalau misalnya dalam keadaan formal gitu. Terus ada juga yang namanya bimodal code switching, itu merupakan bentuk perpindahan bahasa dari bahasa audio ke bahasa isyarat. Misalnya kayak gini, aku pengen deh makan ayam gitu.
Nah, beda kan? Iya, Dari beda awalnya aku banget. ngomong bahasa audio, tiba-tiba aku switching ke bahasa isyarat. Teman-teman di Sindo yang tahu artinya boleh ditranslate di komen ya mungkin. Nah, terus ada juga yang namanya code blending. Code blending itu merupakan perpaduan antara code switching sama bimodal code switching. Apa sih artinya? Artinya gini, dalam komunikasi kita itu ngobrol pakai bahasa audio, terus kita juga switching ke bahasa isyarat, tapi kita masih ngomong bahasa audio. Misalnya kayak gini, aku pengen banget deh makan ayam, aku mau kamu janji kita makan bareng, nah gitu sambil menggunakan bahasa isyarat. Ya tadi di situ ya teman-teman, sambil juga kita mengucapkan apa sih yang kita omongin di dalam bahasa itu juga 4 perbedaan yang menurut aku penting banget harus dipelajari, karena biar kita bisa tahu kan code switching itu gimana, code mixing itu gimana, bimodal code switching gimana, dan juga code blending itu bagaimana. Nah, balik lagi ke code switching tadi, sebenarnya apa ya, aku udah lupa. Apa itu code switching menurut Oh kakak? iya, tadi udah pengertian code switching. Berarti banyak sebenarnya bahasa-bahasa campuran yang kita sebenarnya tuh nggak sadarin gitu ya kak? Dan itu kebanyakan kita itu ya, generasi sekarang itu bukan code switching, malahan code mixing, gabung dalam satu kalimat ada beberapa kata bahasa asing gitu. Iya benar sih, saya sendiri sering ngalaminnya. Nah, faktor apa sih yang bikin kakak tuh atau kita lah sering ngalamin ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita tuh code switching dalam kehidupan sehari-hari kita, faktor apa sih kak? Yang sering bikin kita tuh ngalamin itulah. Aku boleh minum bentar? Boleh banget kakak. Terus banget. Oke, faktor. Kalau menurut aku ada 2 faktor yang urgent, yang penting banget harus kita ketahui. Yang pertama itu faktor lingkungan atau sosial. Dimana kan kalau misalnya kita terbiasa tinggal di lingkungan yang dimana menggunakan lebih dari satu bahasa. Contohnya aku dari kecil itu kan memang tinggal di banyak apa ya, dominan orang-orang yang Chinese gitu kan. Jadi alhasil English itu merupakan bahasa ketiga aku. English itu bahasa ketiga karena bahasa kedua aku itu adalah bahasa Cina, Hakka ya, bukan Mandarin, Hakka. Kebetulan di Pontianak kita juga kan, kita juga punya suku Cina gitu kan, dan bahasa mereka berkomunikasi itu bahasa Hakka atau Hokkien gitu. Jadi alhasil selama aku tinggal dari kecil, bahasa pertama yang pasti bahasa Indonesia, terus kedua jadi ngikut tuh bahasa Hakka gabung gitu kan. Jadi faktor ini tuh penting banget. Karena apa? Karena dari kecil kita ngobrol kan, kadang kita ngobrol sama orang yang ngomong bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Terus ketemu orang yang di lingkungan itu yang berbahasa Hokkien, bahasa Hakka, kita ngikut juga ngobrol bahasa Hakka. Alhasil kita code switching tuh hampir tiap hari. Aku pribadi setiap hari kadang ngomong sama tetangga pakai bahasa itu, terus ngomong lagi sama mamaku pakai bahasa itu juga. Kadang juga ngomong sama tetanggaku yang Chinese, kadang switching, kadang ngomong Indo, terus tiba-tiba bingung, udah langsung pakai bahasa Hakka, terus bingung lagi pakai bahasa Indo kayak gitu. Terus yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor multilingual atau bilingual. Itu adalah faktor di mana kita itu memang sudah mempelajari banyak bahasa. Jadi alhasil beberapa bahasa yang kita pelajari itu akan sangat berpengaruh kepada kinerja otak kita gitu. Misalnya mempelajari lebih dari 2 bahasa, 3 bahasa gitu kan. Alhasil tuh otak kita tuh menyesuaikan. Dan menurut kajian ilmiahnya secara neurologis ini tuh berkaitan banget dengan beberapa bagian otak yang bekerja untuk menaruh beberapa bahasa gitu kan. Di neurologisnya ada bagian otak itu yang namanya angular gyrus, atau di bahasa Indonesia itu gyrus angularis, itu berada di parietal lobus parietal di bagian sini teman-teman. Nah, jadi bagian sini itu si angular gyrus ini berfungsi sebagai penerjemah makna, bahasa, dan juga experience, pengalaman. Jadi kalau misalnya kita udah nampung beberapa banyak bahasa gitu kan, nah angular gyrus ini akan kerja gitu loh. Dia ini bekerja secara inklusif, secara spontan. Dia itu akan ngirim signal ke broca area kita depan ini, terus broca area nyuruh mulut sama lidah kita ngomong. Alhasil kita ngomong bahasa atau kata atau code switching itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya ada beberapa kata yang sebaiknya enak, itu tuh enak banget kalau misalnya kita ngomongin dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Akhirnya angular gyrus ini tuh ngirim signal kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Tapi seketika suatu saat dalam kondisi tertentu angular gyrus tuh ngirim signal kalau misalnya bahasa ini kayaknya kamu switch deh, kamu coba pakai ngomongin kata ini dalam bahasa lain. Akhirnya ya udah gitu. Itu akhirnya itu tuh sebenarnya disebut sebagai situasi di mana otak kita itu bekerja secara fleksibel banget, karena ada beberapa bahasa yang kita pelajari. Terus ada juga yang namanya pengertian situasi, situation understanding, itu dimana kita bisa mengerti apa sih yang sebenarnya kita omongin, apa sih bahasa yang seharusnya kita pakai waktu itu, mana yang nyaman gitu kan. Akhirnya otak kita ngasih signal kita ngomong dari bahasa itu. Ini sebenarnya fun fact-nya itu
eh, kamu tau gak sih ada anak yang pingsan terus bangun-bangun itu tiba-tiba bisa ngobrol banyak bahasa, pernah denger gak? Itu Kayaknya kalau pernah viral deh itu tuh. bener kan? Iya. Nah jadi waktu itu tuh kan waktu viral sebenarnya aku juga kepo, kok ada ya manusia kayak gini? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu kan? Apakah aku perlu juga pingsan biar aku sadar bisa banyak bahasa gitu? Setelah aku teliti lagi, aku research kasus yang viral itu ternyata itu berkaitan dengan beberapa bagian otak tadi. Nah, kan neurodiverse kan memang tempat untuk pemaknaan bahasa, pemaknaan simbol, makna gitu kan. Akhirnya setelah aku meneliti, oh ternyata anak yang pingsan itu sebelum dia pingsan dia itu juga udah belajar banyak bahasa dan tersimpan di bagian otak, bagian otaknya. Jadi mungkin possibility-nya itu terjadi karena semakin banyak bahasa dia pakai, jadi kan juga overwhelming ya kalau kita nggak kontrol, kita nggak latihan terus, alhasil di waktu tertentu kayak udah agak lupa gitu kan bahasa-bahasa apa aja sih udah aku pelajari dan pingsan kejedol mungkin terus pas bangun sadar Jadi gue ngomong bahasa itu sebenarnya fleksibilitas otomativitas dari otak sini bagian sini itu untuk mengirim signal, alhasil ada kan namanya apa sih, bukan bentrok, apa sih namanya tuh kayak kejedot teng gitu kan. Alhasil tuh si anak itu mungkin aja bisa menggunakan bahasa itu karena memang udah tertanam bahasa itu di bagian otaknya. Jadi pas sadar ya langsung otaknya langsung bekerja secara ini kan apa sih, otomatis, fleksibel, spontan. Jadi langsung ngasih sinyal, oh ini bahasa yang bisa lo pakai tuh ini akhirnya langsung kesebut deh kayak gitu. Bagian akuntansi ini ilmu baru, pengetahuan baru banget buat aku. Oke, Kak, kita lanjut ya, Kak. Untuk tema kita kan code switching ini dari pengalaman Kakak yang ikut pengalaman yang nasional maupun internasional nih, Kak, ditambah dengan kemampuan multilingual Kakak ini. Ngebantu nggak sih, Kak, buat kita tuh lebih fleksibel dalam milih bahasa untuk ngobrol dengan rekan kerja kita atau dengan teman-teman sehari-hari gitu? Kalau menurut aku fleksibilitas itu tergantung situasi juga. Kalau misalnya di dalam dunia kerja, dunia apa sih akademisi, conference gitu kan pastinya lumayan agak beda. Apalagi kalau di dunia ini perkuliahan tuh beda banget. Kadang aku tuh ketemu teman yang kalau ngomong suka code switching, tiba-tiba dia ngomong Indo, tiba-tiba dia ngomong Inggris, tiba-tiba dia ngomong Jepang, memang dia bisa bahasa Jepang kan. Yang sebenarnya menurut aku itu sah-sah aja asal kalau lawan bicaramu mengerti gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sering code switching tanpa tahu konteksnya dan tanpa tahu sebenarnya siapa audiens kita, siapa sih orang yang kita ajak ngomong ini, apakah dia ngerti sih, apakah dia ngerti apa yang kita omongin. Kalau misalnya kita cuma mau pamer bahasa banyak, itu menurut aku itu nggak fleksibel, nggak kredibel gitu kan. Soalnya itu merupakan salah satu hal yang harus dihindari gitu. Kalau misalnya dalam dunia kerja yang pastinya ada yang namanya ini kita itu menyesuaikan suasana gitu kan. Kalau pengalaman aku sendiri waktu conference itu kan sekali lagi audiensnya itu kan benar-benar sosok yang hebat banget gitu. Jadi bahasa yang aku pakai juga harus menyesuaikan. Kalau untuk code switching juga pernah aku mengalami code switching. Aku sendiri yang mempraktekkan code switching itu dalam konferensi, di mana waktu pertama kali conference itu yang namanya conference ya kita harus pakai bahasa ini kan ragam bahasa yang formal banget gitu kan, kayak bahasa Inggris yang formal banget. Nah tapi ketika sudah di akhir presentasi yang dimana kita itu membuka sesi komunikasi, sesi tanya jawab gitu kan, Q&A lah istilahnya gitu kalau di presentasi. Nah itu aku langsung code switching ke bahasa Indonesia karena apa? Ya aku lihat lagi audiens aku tuh gak semuanya orang yang native speaker, ada juga beberapa mahasiswa, beberapa yang apa sih kayak memang orang Indo banget lah gitu, orang lokal gitu kan. Nah kita kan biar mencairkan suasana kita tuh nggak harus pakai bahasa Inggris terus menerus. Akhirnya aku pakai bahasa Indonesia sebagai bentuk aku itu ingin mendekatkan diri aku ke audiens aku gitu. Jadi kita tuh sebenarnya code switching itu apakah suatu kelemahan? Enggak, itu enggak kelemahan, itu kelebihan. Dimana kalau kita pakai bahasa A ke audiens yang ini, kita lihat lagi. Kalau misalnya kita kan sebagai orang tuh kita bisa melihat kan ekspresi orang lain. Kalau misalnya ngerasa gini terus ngerasa bingung, kita kan bisa langsung code switching ke bahasa yang bisa kita pahami bareng gitu. Berarti dalam konteks profesional gitulah, code switching ini bisa bikin kredibilitas kita turun kalau salah audiens gitu ya, Kak? Bener. Sebenarnya audiensnya nggak salah, kitanya aja nggak bisa menyesuaikan dengan audiens. Kalau misalnya aku ngomong sama Putri pakai bahasa Inggris, Putri masih bisa kan. Terus tiba-tiba aku ngomong pakai bahasa Cina, Putri bingung kan? Bingung. Justru itu akan dipertanyakan kredibilitas kita sebagai orang yang multilingual. Gitu. Nah, mungkin ada tips nggak sih dari kakak untuk kita tuh bisa baca situasi dengan tepat biar kita tuh bisa ngertiin
lawan bicara kita gitu biar nggak salah sasaran untuk code switching. Menarik banget. Menurut aku bisa. Yang pertama itu kita itu tadi tipsnya. Iya, tipsnya. Oh, sebenarnya kalau ngomongin tips, kita tuh harus tahu tujuan kita untuk code switching itu apa. Mungkin aku mau cerita sedikit. Waktu conference itu kan banyak banget akademisi dari luar negeri gitu kan. Nah, kebetulan aku bertemu dengan akademisi dari Korea Selatan. Nah, jadi waktu itu memang ya salah satu tujuan aku yang namanya conference, yang namanya kegiatan gede internasional. Yang pastinya kita salah satu tujuan dan alasan kita ikut ya karena untuk mencari koneksi, relasi, pengalaman tentu aja. Nah di saat itu aku bertemu dengan akademisi tersebut gitu kan, dengan orang Korea itu, aku tuh pengen ngobrol gitu loh, pengen yang namanya mencari relasi dan koneksi ya. Jadi aku samperin gitu. Pas aku samperin, kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris kayak hello man, kayak nanya-nanya gitu kan. Nah terus aku sadar kan audiens lawan bicara aku nih orang Korea. Aku kalau mau bahasa Korea gimana ya, kan aku pengen nambah relasi, nambah koneksi gitu kan. Akhirnya nyeletuk deh aku code switch ke bahasa Korea. Walaupun saat itu Korea aku masih agak 50-50, masih kurang banget kan. Jadi aku nanya ke ibunya gitu kan, aku nanya ngobrol bahasa Inggris, tiba-tiba nyeletuk 어떻게 잘 지내요? 잘 지냈어요? Terus dia bilang, your Korean is very good. Sebenarnya nggak very good banget, yang namanya juga belajar ya. Terus dia langsung respon juga pakai bahasa Korea. Alhasil kita ngobrol deh pakai bahasa Korea di situ. Dia bilang, 잘 지내요, 당신은 어떻게 잘 지냈어요? Gitu kan. Terus aku balas lagi, 저도 잘 지내요. Akhirnya kita ngobrol deh pakai bahasa Korea, walaupun kayak agak terbata-bata. Tapi itu di salah satu bentuk code switching kan, dari bahasa Inggris terus kita switch ke bahasa Korea. Nah itu dipahami lagi konteks aku di situ. Aku ingin memperkaya relasi, memperkaya koneksi dan juga menambah pengalaman. Kalau misalnya aku ngobrol sama akademisi dari Korea Selatan itu cuma sekedar mau pamer bahasa mah nggak bakal aku lakuin, karena memang tujuan awal aku tuh ingin memperdalam bahasa aku dan memperkaya koneksi aku dengan beliau gitu. Barangkali kalau ketemu lagi kan, nah kan kita udah punya koneksi gitu kan. Jadi kayak gitu, dipahami lagi apa sih tujuan utama kita untuk code switching, apakah untuk pamer bahasa, apakah untuk menambah koneksi relasi, atau ingin membuat audiens kita lebih paham apa sih kita omongin kayak gitu. Tapi dari code switching ini bisa jadi tempat kita latihan bahasa juga ya Kak? Benar. Oke. Nah, kemampuan code switching ini bisa dilatih nggak sih Kak sebagai skill komunikasi kita? Nah, kalau iya, latihan atau kebiasaan apa yang paling efektif nih buat kami mahasiswa yang baru belajar bahasa kedua atau bahasa ketiga kami? Menarik banget. Kalau dari pengalaman aku ya, untuk belajar code switching itu yang pertama, yang pastinya pelajari dulu bahasa asing. Kalau misalnya cuma bisa satu bahasa kan bukan code switching namanya. Pelajari dulu beberapa bahasa asing. Kalau saran aku tuh untuk kan code switching ini kan perubahan apa ya, peralihan bahasa A ke bahasa B gitu kan, ragam A ke ragam B, tapi kita harus juga tahu maknanya apa yang kita omongin. Aku dulu waktu belajar bahasa itu aku coba fokuskan ke dua bahasa utama, yaitu Indonesia sama Inggris. Aku tadi bilang kan aku nulis puisi pertama aku itu namanya Candlelight. Jujur aku nulis itu waktu SMP, jadi waktu SMP aku udah belajar cara code switching dengan tujuan agar suatu saat aku bisa ngobrol dengan bahasa yang berbeda tapi tetap sama maknanya gitu. Jadi waktu aku nulis puisi Candlelight itu, aku tuh pahamin dulu kan, Candlelight itu artinya kan cahaya lilin ya, cahaya lilin. Nah kalau di bahasa Indonesia itu berarti ini artinya cahaya lilin, dan isi puisinya itu harus sesuai dengan ide, dengan konsep yang ingin aku sampaikan. Dimana aku waktu bercerita ini tuh menceritakan seseorang yang kalau lagi apa sih, lagi hype-hype ini disamperin, terus kalau misalnya udah lagi di titik terendah, dibuang orang, nggak diterima sama orang gitu kan. Nah jadi itu konsep itu aku tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Aku tulis dalam bahasa Indonesia. Setelah itu aku pahami makna tulisan aku sendiri dalam bahasa Indonesia. Kita berpikir juga dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nah terus aku switch lagi nih ke bahasa Inggris. Cahaya lilin, candlelight. Terus tulis puisi ini dalam bahasa Inggris. Nulis bahasa Inggris, akhirnya setelah kelar dipahami lagi. Oh kalau dalam bahasa Inggris ternyata kalimat ini ke kalimat ini maknanya tuh sama, tapi bahasanya beda. Jadi kita nulis satu makna yang beda, satu makna yang sama, dua bahasa yang beda. Gitu. Jadi itu tips awal. Yang pertama pastinya kita harus menguasai bahasa asing dulu. Kedua ya kita coba maknai bahasa ini. Oke. Tadi kan kalau kita salah audiens lah gitu Kak, apa sih resiko utama atau resiko yang paling umum kalau code switching itu nggak tepat gitu dengan lawan bicara kita, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja gitu?
Itu sebenarnya kalau di dunia sehari-hari mungkin bisa aja nggak begitu fatal. Tapi Iya. kalau di dunia kerja, Bisa fatal banget pasti. bisa terjadi miskomunikasi, salah persepsi gitu kan. Misalnya dalam dunia kerja deh, kita kan yang pastinya punya partner, beberapa partners gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong sama mereka pakai bahasa A, kita oke aja gitu kan. Terus kalau tiba-tiba kita nyeletuk pakai bahasa yang lain, kita nge-switch bahasa, kan nggak mesti dia paham gitu kan. Jangankan dunia kerja deh, di kampus aku aja tuh ada temen yang suka ngomong bahasa asing gitu. Aku nggak paham dia ngomong apa. Cuma mungkin ya memang karakternya begitu. Tapi menurut aku karakter seperti itu jangan dipertahankan, apalagi dalam dunia kerja dan dunia profesional gitu. Karena apa? Ya profesionalisme kita dipertanyakan, kredibilitas kita dipertanyakan. Kalau kita bisa menggunakan banyak bahasa, kenapa kita harus mencoba untuk bertingkah apa ya? Seolah kita itu pengen banget pamer kita banyak bahasa gitu kan. Kita ngomong sama orang ini pakai bahasa Inggris, terus tiba-tiba nge-switch bahasa pakai bahasa lain gitu. Apa maksudnya gitu kan? Saya nggak paham. Akhirnya kita sendiri akan dipertanyakan kredibilitas kita itu sebagai orang yang bisa banyak bahasa, tapi nggak bisa menghargai audiens, nggak bisa menghargai lawan bicara. Jadi menurut aku itu harus dihindari. Berarti contoh yang harus dihindari itu di kehidupan formal gitu lah Kak, di dunia kerja itu nggak tepat gitu ya Kak. Ya. Berarti kalau kita lihat di dunia digital sekarang, di era media sosial itu, menurut Kakak tren code switching itu ngaruh nggak sih ke cara generasi muda seperti kami itu, baik personal maupun profesional, apalagi kan Kakak juga aktif berbagi di sosial media. Kalau menurut aku ngaruhnya enggak, tergantung kita sendiri. Karena kan yang namanya media sosial itu kan memang ruang santai, tapi kembali ruang publik. Apapun yang kita posting itu akan menimbulkan konsekuensi. Misalnya kalau kita posting di Twitter ya, Twitter itu kan memang terkenal sebagai lapak yang serius. Iya serius banget. Kalau lapak serius kita jadikan sesuatu yang apa ya? Ya, bercandaan gitu ya. Bercandaan, tergantung konteks lagi sih. Misalnya kita ngeposting sesuatu nih, pakai bahasa ini, terus kita jadiin jokes di bahasa yang lain, ya pasti orang-orang akan merespon nih apa sih, nggak lucu gitu loh, ini kontennya serius gitu. Apakah mempengaruhi kita? Tergantung. Kalau kita misalnya kita melihat sosial media itu sebagai media untuk misalnya oke deh, fine untuk belajar code switching. Oh ternyata orang ini di sosial media dia nulis kalimat ini pakai bahasa Indo, terus tiba-tiba switch ke bahasa Inggris. Oh gini ya cara penggunaan kalimatnya, makna itu sama. Misalnya lagi marah-marah pakai bahasa Indo, terus lanjut marah-marah pakai bahasa Inggris. Kita lihat tatanan bahasanya. Oh dia marah kalau di bahasa Indo tuh kayak gue gitu ya. Terus marah-marah di bahasanya pakai holy gitu deh ya. Jadi kita paham dulu makna konteks dalam bahasa yang dipakai itu gimana di sosial media kita. Oke. Berarti kalau menurut Kakak normalisasi code switching ini di sosial media itu justru bisa bikin kita tuh meningkatkan skill komunikasi kita biar lebih fleksibel, atau malah bisa jadi bikin standar baru gitu buat orang yang awam akan code switching ini. Iya, itu bisa jadi bumerang untuk orang awam yang lagi belajar code switching. Karena kembali code switching itu kan merupakan peralihan bahasa. Kita juga harus tahu bahasa ini dan bahasa ini kita paham, kita tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik, maknanya bagaimana. Nah di sosial media itu tapi aku lihat ya banyak orang yang kalau misalnya ngobrol itu lebih suka pakai beberapa bahasa. Misalnya lagi sedih pakai bahasa Inggris, terus ngomong pakai bahasa Indonesia. Aku sendiri sebenarnya tergantung lagi. Aku biasanya juga kok kalau nulis di sosial media itu lebih suka kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Terus ngamuk-ngamuk pakai bahasa Indo juga iya, sedih pakai bahasa Indo, tergantung lagi. Memang kadang orang itu kan beda-beda. Apakah itu akan mempengaruhi dan memberi dampak buruk? Itu bisa jadi bumerang sebenarnya, tergantung cara kita pemakaiannya gitu kan. Kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya tuh kita juga harus tahu konsekuensi sosial media kan, dimana kalau setiap yang kita posting itu kan akan menimbulkan dua sisi yang berbeda. Ada yang responnya baik, ada responnya buruk. Takutnya apa yang kita posting itu akan mempengaruhi mindset orang kan, jadi kita hati-hati banget. Jadi menurut aku code switching di sosial media itu sah-sah aja, asal kita tahu kita bisa nge-balance antara makna dan tulisan kita gitu, baru kita upload. Tapi kembali lagi, ini ruang publik, jadi semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda. Intinya kita harus bisa nge-balance diri kita aja sih dengan apa yang ada di sosial media gitu. Nah mungkin kalau ada mahasiswa yang pengen mulai latihan code switching gitu, mungkin dari lihat di sosial media Kakak jadi tertarik pengen latihan code switching, apa sih hal pertama yang harus paling pertama banget mereka coba gitu? Boleh Kak di-share tips latihan code switching yang benar? Tips latihan code switching, kayaknya aku udah mention tadi deh. Pertama itu harus mempelajari, menguasai lebih dari satu bahasa gitu kan. Sebenarnya ya bahasa itu kan merupakan suatu hal yang kalau misalnya kita pelajari itu kita tuh harus benar-benar belajar budayanya juga. Kita nggak bisa cuma belajar bahasa apa? Bahasa Inggris deh. Aku mau belajar bahasa Inggris karena ya
aku suka aja karena bahasa Inggris memang lagi dipakai banyak orang, ataupun bahasa Tagalog deh, karena ya memang lagi viral kalau gue kita tuh kalau mau belajar bahasa beneran apa tujuan kita gitu kan. Kalau misalnya cuma hobi doang, oke, that's fine. Tapi kalau misalnya belajar bahasa kayak aku pengen pamer ke teman-teman aku bisa pakai bahasa banyak nih, kan nggak baik ya. Jadi tips dari aku itu kalau misalnya mau belajar bahasa dan belajar code switching di berbagai bahasa itu, pertama itu kita harus tahu aku nyebutnya ini sebagai prinsip 3K. Know your audience. Kita itu harus tahu siapa audiens kita, siapa lawan bicara kita, apakah seorang akademisi, seorang teman, atau gimana gitu. Terus yang kedua itu know your context. Konteksnya itu apa? Apakah formalitas, nggak formal, akademik, non akademik, kita harus sesuaikan lagi gitu kan. Terus yang ketiga itu know your purpose. Apa tujuan dari code switching itu? Kayak aku tadi kan ya, salah satu tujuan aku code switching ke akademisi Korea itu ya karena ingin menambah koneksi gitu kan, agar kalau ketemu lagi ya kita kenal, kita akrab gitu kan. Kayaknya sih begitu, tapi aman aja deh soalnya Korea Selatan jauh banget kan. Gitu. Terus salah satu saran juga dari aku, kita tuh harus nyoba ngomong satu konsep yang sama, tapi dengan level orang yang beda-beda. Misalnya kita ngomong ke bocil, kita ambil contoh deh puisi aku tadi Candlelight gitu kan. Cahaya Lilin, aku mau nyeritain makna dari puisi ini ke bocil 5 tahun. Kita pakai satu bahasa dulu, karena tujuan utamanya adalah kita ingin mempelajari pemaknaan bahasa. Kita ingin mempelajari bagaimana cara kita menyampaikan makna dari objek ini, dari tulisan ini ke orang lain yang beda levelnya. Kita jelasin dulu pakai bahasa Indonesia ke bocil umur 5 tahun gitu kan. Artinya ini loh saya Lilin, terus ke teman sebaya deh, misalnya teman sebaya atau teman di kelas gitu kan, kita jelasin ini loh artinya aku pengen ngomong gini. Terus ke akademisi ataupun orang yang lebih dewasa dari kita jelasin gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh punya 3 level yang beda gitu kan. Terus kita coba lagi jelasin hal yang sama pakai bahasa yang beda gitu. Apakah makna yang akan kita sampaikan sama dengan kita waktu jelasin pakai bahasa yang sebelumnya, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Aku ngejelasin Candlelight, Cahaya Lilin ke bocil pakai bahasa Indonesia. Terus aku switch lagi ke bahasa Inggris. Paham nggak gitu kan? Gitu. Jadi kita tuh harus ngerti konteksnya, ngerti makna yang mau kita sampaikan. Jadi kita kayak nggak sembarang gitu loh kayak ngejelasin terus tiba-tiba code switching pakai bahasa yang lain gitu kan. Kita harus ngerti dulu kita ini ngomong ke siapa, kita menyesuaikan, kita pakai bahasa yang mudah dulu gitu. Tapi belajar code switching ini sebenarnya panjang alurnya ya Kak, harus sebenarnya bisa jadi panjang tergantung konteks lagi gitu. Oke. Percaya diri itu penting nggak sih Kak buat latihan code switching itu? Banget. Tapi kalau benar terlalu percaya diri kurang sih. Apa sih kayak NPD gitu. Kalau misalnya percaya diri dalam menggunakan bahasa asing terus tiba-tiba ingin code switching ya fine-fine aja. Tapi itu di era sekarang itu kan banyak banyak banget hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya kita tuh harus ngerti tiba-tiba kita code switching di kondisi yang nggak memungkinkan. Teman kita lagi sedih, terus kita ngejokes pakai bahasa Inggris, terus kita tiba-tiba kita ngejokes pakai bahasa lain kan nggak ini ya, nggak sesuai dengan konteks. Aku juga pernah berada di salah satu seminar gitu, di mana speakernya ini tuh bercerita tentang semangat dan motivasi nih gitu kan. Nah dia ini pakai bahasa Indo gitu kan, beliau ini. Cuman ya menurut aku itu agak kurang di aku karena tiba-tiba di akhir sesi tiba-tiba dia ngomong bahasa Jepang, tiba-tiba dia ngomong futo fukutsu apa tuh, aku nggak paham. Tiba-tiba dia switching ke bahasa Jepang, nggak paham ya. Kalau untuk orang awam mungkin akan mikir ini kali, apa sih nggak paham, tapi nggak apa-apa deh, dia speaker dia keren gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi akademik itu sebenarnya kurang profesional dan kurang kredibilitasnya itu kayak harus dipertanyakan juga. Tiba-tiba code switching ke bahasa yang kurang dipahami, yang nggak dipahami audiens. Kita juga harus tahu kayak tadi 3K itu know your audience, know your context, and know your purpose. Kalau misalnya dalam dunia akademik gitu kan, tiba-tiba kita nyala tuh ke bahasa lain, kita juga mention kayak misalnya tuh yang tadi seminar itu, kalau misalnya kita jelasin gitu kan, oh artinya ini loh, artinya semangat pantang menyerah, terus kita langsung ngomong deh pakai bahasa yang ingin kita pakai gitu kan. Misalnya teman-teman, futo fukutsu itu artinya pantang menyerah, tetap semangat. Jadi untuk semua teman-teman, futo fukutsu, itu mungkin masih nyambung. Tapi kalau tiba-tiba di akhir langsung nyebut itu kan kita bingung apa sih artinya gitu. Latihan code switching tuh lebih baik sendiri atau butuh teman sih Kak biar jadi penyemangat gitu? Kalau menurut aku diukur dari tingkat kepedean seseorang. Kalau misalnya Putri seneng nggak kalau misalnya belajar code switching ada partner? Kayaknya lebih enak pakai partner sih daripada sendirian Kak. Bener sih, bener. Kalau misalnya menurut aku juga memang gitu, lebih enak kita punya partner. Jadi kita tahu kayak kita ngejelasin apa yang mau kita omongin pakai bahasa yang beda-beda, terus kita juga punya lawan bicara kan. Jadi kita kayak
nggak kaku diem gitu kan. Sekarang kan banyak banget ya apa sih namanya tools dari AI yang bisa membantu Iya. kita ngobrol gitu kan, banyak banget, dan kita juga bisa belajar dari itu. Dan menurut aku lebih fleksibel yang mana, apakah belajar sendiri, belajar ke suci sendiri, atau belajar sama orang. Kalau menurut aku pribadi sama orang. Iya. Jadi kita tuh langsung bisa komunikasi langsung sama Benar, orang. bisa latihan juga ya Kak. Oke, mungkin sekian mungkin dari obrolan kita. Aku ucapin terima kasih banyak pada Kak Sonia atas cerita dan insight pengalamannya yang seru pada hari ini. Iya. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, mungkin untuk penonton nih Kak, challenge terakhir. Kakak boleh kasih pesan dikit untuk penonton kita pakai salah satu bahasa asing yang kakak mau lah, bebas mau ngomongin apa ke penonton kita hari ini, boleh Kak? Salah satu atau semua bahasa yang aku bisa nih? Semua boleh banget, Boleh kita banget. coba. Tadi di awal kita udah nyoba bahasa Tagalog. Bener. Sisanya kita ini aja, ntar kalian tebak aja deh bahasa apa ya. Boleh komen kalau tahu bahasa apa. Oke. Ada kamera nih ya? Boleh, boleh. Okay. Hola, soy Sonia, no hablo español con fluidez, pero estoy aprendiendo. El español es mi sexto idioma extranjero. 大家好，我叫陈秀妮，我在好市场歌。对不起，我的中文很差，讲英文路词我驾驶到，我必须学习到。皆さん、こんにちは。私の名前はソニアです。私は教育学部の6学生です。見てくれてありがとう。ここにいられてマジでめっちゃ幸せだよ。あ、すみません。日本語はまだまだですが毎日勉強しています。네, 안녕하세요. 저는 소냐입니다. 드라마와 블랙핑크 때문에 한국어를 배웠어요. 아직 부족하지만 열심히 하고 있습니다. 오늘 팟캐스트 진짜 즐거웠어요. 저랑 부트리랑 같이 해서 여러분 개세랑 쳐드렸으면 좋겠습니다. 감사합니다. Hi everyone, I'm Sonia. I'm very happy to be here, and I would like to say thank you very much for your attention and patience for watching this podcast, this video from the beginning till the end. And I wish you can get a little bit more knowledge for our topic today, code switching, and maybe you'd like to learn new languages in the future. So thank you so much for your attention. Udah. Terima kasih sekali lagi buat Kak Sonia. Nah, buat kalian yang lagi dengerin podcast kita hari ini, semoga obrolan kita kali ini bisa bikin kalian lebih pede, fleksibel, dan sadar bahwa code switching itu tuh penting untuk cara kita belajar berinteraksi dan berkembang di dunia kerja. Code switching itu bukan cuma soal kita ganti bahasa, tapi juga soal kita untuk memahami konteks, menghargai lawan bicara, dan membangun koneksi yang lebih bermakna. Nah, obrolan kita cukup sampai hari ini, tapi tenang, ceritanya belum selesai kok. Jadi pastiin kalian tetap follow dan subscribe channel media sosial LHC FEB Untan agar kalian nggak ketinggalan kelanjutan episode dari phone kita. Nah, tentu saja bintang tamunya tuh nggak kalah luar biasa untuk episode selanjutnya. Aku Putri, aku pamit undur diri. Keep learning, keep exploring, and trust the process. Sampai jumpa di episode selanjutnya.